Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel aku. Di sini aku mau ngebahas soal apa ya? Ternyata hidup di dalam mimpi kita itu seru banget. Terus juga adanya aku di titik sekarang itu berkat dari dukungan kedua orang tua. Bayangin kalau kita mau meraih mimpi, mau berpendidikan, mau berkarir, mau punya banyak relasi, mau punya banyak pengalaman, tapi nggak didukung sama orang tua, susah banget. Pasti bakal lebih sulit jalannya. Karena adanya aku di titik sekarang juga berkat dari orang tuaku yang nggak pernah ngelarang ini, nggak pernah ngelarang itu. Aku mau ikut organisasi, misalnya aku mau ikut organisasi A, aku mau ikut organisasi B, sama orang tua aku tuh kayak ya udah gitu, balikin lagi ke aku, asalkan aku tanggung jawab dengan apa yang emang udah aku putuskan, tanggung jawab dengan pendidikan yang harusnya aku selesaikan. Kayak misalnya aku aktif ke panitiaan, aku aktif organisasi, tapi aku juga harus balance dengan akademik aku nggak boleh ketinggalan, kuliah aku harus dinomorsatukan, harus diprioritaskan. Terus cuman mau berbagi apa yang udah aku lakukan selama aku kuliah semester 1 sampai dengan sekarang. Tuh rasanya kayak roller coaster. Kenapa kayak roller coaster? Karena kadang-kadang kita ngerasa happy banget, apa aja yang kita mau sama Allah tuh kayak dikasih. Aku mau menang juara, terus dikasih. Aku mau ngajar les privat, terus Allah kasih. Aku mau keterima ini, aku mau keterima itu, Allah kasih. Tapi kadang-kadang ada juga hari-hari dimana kayak dikritik pas rapat, dijatuhin di kolom komentar, dibikin adu argumen di grup, terus dibikin bersalah pas lagi rapat evaluasi dan segala macam. Tuh ada aja hal-hal yang bikin kita down, ada aja perbuatan orang yang gak sengaja bikin kita sedih. Ya balik lagi, hidup itu gak selamanya happy, gak selamanya sedih, dan gak selamanya di bawah juga. Cuman itu balik lagi ke kita mau mengambil itu. Misalnya setiap kejadian kita kan pasti ada POV negatif sama POV positif, mana kita mengambil sisi baik di setiap kejadian yang ada dalam hidup kita. Apakah memang kejadian itu banyak banget negatifnya sehingga kita susah banget buat melihat sisi positif, atau memang itu tuh kejadiannya baik tapi kita tuh sebenarnya nggak tahu di balik kejadian baik itu ada hal negatif. Semakin aku dewasa tuh semakin aku tuh siap untuk hal-hal yang nggak ada di ekspektasi aku. Semakin aku dewasa tuh kayak ya udah, aku punya rencana tapi Allah punya hal baik buat aku. Aku punya goals tapi Allah yang menentukan. Even ini bukan kehendak aku ya, maksudnya universitas ini saat ini aku jalani, jurusan yang saat ini aku ikuti itu tuh nggak pure dari mimpi aku keseluruhan. Ada juga mimpi orang tua aku di sini, tapi ya alhamdulillahnya aku bisa mengikuti, aku juga bisa menjalani dengan baik, aku bisa menikmati, aku bisa ngambil banyak pelajaran. Bahkan rasanya kayak kalau enggak Allah taruh di sini, kayaknya aku nggak bakal belajar buat mandiri, nggak bakal belajar buat budgeting keuangan, nggak bakal belajar buat hidup di perantauan. Ya walaupun sebenarnya rumahku dan tempat kosan ini tuh nggak jauh, cuma 1 jam perjalanan, tapi time management, terus juga emotional management juga kayak harus kita kuasai gitu. Kapan aku harus fokus dengan pekerjaan domestik kayak nyuci piring, masak nasi, nyuci baju, kapan aku harus fokus dengan pekerjaan yang memang itu tugas dan kewajibanku, kayak ngerjain tugas, bikin rundown acara, menentukan rapat dan segala macam. Jadi apa ya, aku tuh bersyukur banget gitu Allah taruh aku di sini. Bersyukur banyak-banyak, kayak Allah tuh naruh aku di sini, nemuin aku sama banyak-banyak orang, mempersilahkan aku untuk banyak kegiatan, bikin aku jadi open minded, bikin aku jadi kayak mind blowing. Ternyata walaupun aku bukan di Unpad, walaupun aku bukan di psikologi, aku tetap bisa loh jadi orang yang berprestasi, jadi orang yang berpengaruh, jadi orang yang bisa menebarkan hal-hal baik. Misal aku di psikologi Unpad, belum tentu aku bisa survive, belum tentu aku nemuin environment yang baik, belum tentu lingkungannya tuh pasti aku, belum tentu lingkungan di Bandung tuh positif buat aku. Dari sini tuh aku udah kayak, oh Allah tuh naruh di sini supaya apa? Supaya aku tuh bisa bentuk mental aku dulu, mental nggak homesick-kan, mental nggak terlalu mikirin kata orang lain, mental bisa manage keuangan, bisa punya uang sendiri, juga bisa beli barang-barang yang aku mau dengan hasil kerja keras aku. Sehingga nanti ketika aku pergi mendapatkan apa yang aku mau, misalnya nanti aku tetap mengejar Unpad walaupun di S2, tuh udah tahu gitu, mental aku udah kebentuk, keuangan aku stabil, terus juga lingkungannya juga aku udah bisa milih mana yang baik, mana yang toksik. Bersyukur banget ya Allah, terima kasih banyak karena aku di tempat yang memang bukan mau aku, tapi aku tuh bisa menikmati dan bisa menerima hal ini, dan malah banyak banget hal baik
yang datang ke hidup aku. Ketika kamu bisa menerima sesuatu yang memang bukan jadi keinginan kamu, bukan mimpi kamu, bukan tujuan kamu, dan kamu bisa menerima dengan lapang dada, bisa ikhlas, bisa enjoy di dalamnya, itu bener-bener yang kayak banyak banget loh rezeki yang datang ke kita. Kayak misalnya aku mau orang-orang tuh notice aku dengan kecerdasan yang aku miliki dan Allah kasih itu. Aku mau leadership aku tuh kebentuk, orang-orang percaya kalau aku bisa memimpin dan Allah kasih itu. Aku mau aku bisa punya uang sendiri dan punya murid-murid privat, dan Allah kasih itu. Dan semua keinginan-keinginan aku sejauh ini tuh Allah selalu kasih gitu. Kayak baik banget, Masya Allah, tabarakallah. Walaupun memang bukan UPI sebenarnya keinginan aku tuh, tapi alhamdulillahnya dapat banyak teman-teman baik dari UPI. Ya Allah, terima kasih banyak. Sorry kalau aku udah naruh UPI di second choice, tapi aku tetap ada keinginan buat memperjuangkan Unpad. Entah bakal ada rezekinya atau enggak, Unpad masih jadi universitas impian aku sampai saat ini. Dan apa ya, sejauh ini tuh kalau misalnya aku mau terbalik lagi ke belakang, masuk ke PTN, aktif di mana-mana, makin percaya diri, makin percaya dan optimis dengan impian-impian kita di masa depan, itu tuh nggak bakal ada kalau nggak didukung sama orang tua. Misalnya ikut volunteer di Bandung, Purwakarta ke Bandung harus ngongkos dulu, tapi kalau emang orang tua aku nggak ngizinin, aku nggak bakal berangkat. Karena orang tua aku ngizinin dan biayai aku, memberikan support buat aku, mendoakan dan mengizinkan untuk berangkat, ya udah aku berangkat. Aku tuh selalu explore hal baru ketika aku kuliah, karena supaya ketika aku lulus tuh aku nggak nyesel, dan aku tuh nggak bertanya-tanya, aku selama kuliah ngapain aja ya, aku selama 4 tahun kemarin ngapain aja ya, apa yang aku dapet ya. Makanya orang tua aku tuh kayak ngizinin aku untuk organisasi, ikut kepanitiaan, ikut volunteer, ikut exchange, ikut lomba, pengabdian, ikut penelitian, ikut apapun yang aku mau, asal mata kuliahku aman, aku selalu masuk, IPK aku naik terus. Jadi orang tua aku kayak support segi finansial, dari segi materi, dari segi emosional, semua selalu support, selalu nanya, selalu ngasih apresiasi. Dukungan orang tua itu nomor 1 lah ketika aku merantau dan meniti karir, meniti pendidikan. Pokoknya ya Allah, kalau bukan karena mereka aku nggak akan di sini. Jadi atas kebaikan Allah, atas dukungan orang tua, terus support dari orang-orang sekitar, dari ya keluargaku, adik kakakku sama teman-temanku, itu untuk aku sampai jadi diriku saat ini. Intinya kesuksesan kita bukan karena kita, bukan karena pure diri kita yang hebat, diri kita yang disiplin, diri kita yang konsisten, bukan. Tapi juga ada bantuan dari orang-orang lain, dari orang sekitar kita, dari teman kuliah, dari teman-teman di sosial media, dari orang tua, dari keluarga, dari kerabat, dari teman-teman yang memang pengen ngeliat kita maju. Mereka tuh selalu support, selalu doain. Kalau bukan mereka, kita nggak bakal ada di titik yang sekarang, kita nggak akan ada di titik saat ini. Emang sih konsisten, disiplin, semangat untuk bertumbuh itu memang harus, cuman bukan orang lain juga yang membentuk kita menjadi diri kita yang saat ini. So, supaya orang-orang juga baik ke kita, sama supaya kita menerima hal-hal baik, supaya kita mudah menerima hal baik di hidup ini. Terus juga kalau kita berbuat hal baik, kita tuh menemukan kebahagiaan tersendiri. Kita bisa memberikan hal baik, jadi kita tuh kayak ngerasa fulfill, penuh gitu. Jadi ada kebahagiaan tersendiri yang hadir ketika kita bisa membantu orang, kita bisa berkata-kata baik sama orang, ketika kita bisa melayani orang dengan sepenuh hati, kita bisa membantu orang lain sesuai porsi yang kita bisa. Jadi ya udah, be kind people and be kind to yourself. Oke, dari aku segitu aja pingnya hari ini. Sampai ketemu next week. Bye bye.